Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan
silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh diberikan kesempatan untuk kita memuji muliakan namanya, karena Dia baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita sambut dengan pujian Terima Sukacita Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sukacita surga.
Saya buka ruang kesaksian buat sidang jemaat yang rindu bersaksi tentang cinta kemurahan Tuhan. Kita angkat pujian, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Kalau Tuhan yang pimpin jalan hidup kita, yakin percaya semua akan indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak mengerti rencana
Tuhan bagaimana masa depan kami, apapun yang di depan kami, gelombang, terjangan, halangan, kami mampu melewati semua karena Yesus yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Puji-pujian yang buat kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap pujian yang keluar dari mulut kami itu juga merupakan doa dalam kehidupan kami Yesusku. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami mau mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang kami baca Tuhan tertanam dalam kehidupan kami Yesusku. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan kami semua yang boleh berada di tempat ini, di rumah-Mu ini ya Bapa, agar kami boleh diberkati Tuhan, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan, tetapi kami boleh pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat sore. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita saudara. Haleluya, puji Tuhan. Pada sore hari ini bersyukur sekali kembali diberikan kesempatan untuk sharing bersama Bapak Ibu Saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada sore hari ini seringkali kita baca, seringkali kita dengar, seringkali terucap gitu ya. Tapi saya saat sore hari ini ingin membahas bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Matius pasal 6 ayat 34. Sudah ketemu Bapak Saudara? Kalau sudah ketemu saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kalau saya mau beri tema hidup tanpa kekhawatiran. Hidup tanpa kekhawatiran. Bapak Saudara, hidup tanpa kekhawatiran, kalau saya boleh berbagi sharing dengan Bapak Ibu Saudara semuanya, saya ada dua cara Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, jangan overthinking. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita lebih tenang jika kita ini nggak overthinking. Apa sih itu overthinking? Khawatir ini, khawatir itu, khawatir pada sesuatu yang belum terjadi gitu Bapak Ibu Saudara ya. Hati-hati, jangan sampai kekhawatiranmu ini menjadi imanmu. Bahkan di Matius pasal 9 ayat 29 di situ firman Tuhan katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, karena Tuhan mendengar dan melihat bahwa ucapan itu adalah doa. Benar ya Bapak Saudara? Kebanyakan dari kita ini sering kadang ngomong yang sia-sia. Kalau sudah khawatir, mulutnya sering kemana-mana. Terlebih seorang ibu ya. Seringkali saya dapat teguran dari anak saya ini yang laki-laki gitu. Dia kalau bilang begini, mama ini kalau nasihati panjang lebar gitu. Kalau papa itu satu kalimat aja sudah gitu katanya. Saya bilang begitulah lah kak, mama itu. Pas kalau kakak tanya di luar sana pasti kebanyakan ibu-ibu begitu ya. Benar ya ibu-ibu ya. Kebanyakan ibu-ibu itu kalau nasihati dari A sampai Z. Kalau seorang bapak itu satu kalimat aja gitu ya. Singkat, padat, jelas gitu ya. Tapi namanya seorang ibu saudara ya, lebih di sini banyak kaum wanita juga. Seringkali kita ini khawatir, apalagi bulan ini kemarin pasti banyak kekhawatiran. Begitu juga dengan Ibu Subag ini yang kemarin sampaikan, khawatir bagaimana ya Cici masuk atau enggak, benar ya. Terus keterima nggak sekolah di sini. Ada kekhawatiran juga untuk mungkin teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin keterima nggak di SMP mana negeri kayak teman-teman saya gitu ya. Ada kekhawatiran. Namanya kita adalah seorang manusia yang terbatas. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tak terbatas. Amin.
Dan kekhawatiran itu kadang melebihi pikiran kita, Bapak Saudara. Terkadang kita ini ada kekhawatiran bahwa aduh besok gimana ya, ada benjolan ini di badanku, gimana ya kalau aku nanti umurku pendek, gimana ya kalau pasanganku nanti nggak setia, gimana ya nanti masa depan anak-anakku nggak terjamin. Pasti banyak kekhawatiran dalam hidup ini, pasti banyak hal-hal yang kita temui yang kita nggak bisa pikirkan, Bapak Saudara. Tapi Tuhan selalu beri jawaban dalam kehidupan kita, amin. Jadi Bapak Saudara, sesuatu yang belum terjadi dikhawatirin, apa-apa dikhawatirin, orang yang overthinking ini hidupnya nggak akan jadi tenang, hidupnya nggak pernah happy, benar nggak sih? Nggak akan pernah happy. Mungkin senyum aja, senyum dikit aja, nggak bisa loss gitu ya. Karena kenapa? Penuh kekhawatiran, penuh ketakutan dalam hidup ini. Tahukah Bapak Ibu, Saudara, bahwa yang bisa mengalahkan iman kita adalah asumsi kita yang salah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, perkataan kita harus tetap baik, karena ucapan itu adalah doa. Saya saat ini sudah sedang belajar dan masih belajar dan selalu belajar. Sejenggal-jenggalnya saya sama anak saya, kalau saya pengen marah gitu ya, paling aja langsung, dasar anak pintar gitu. Berusaha untuk tidak mengatakan hal-hal yang berupa kutuk. Berusaha untuk mengatakan hal-hal yang baik-baik saja, supaya alam semesta ini juga merespon hal-hal yang baik dari perkataan kita, Bapak Saudara. Hidup kita akan lebih tenang, Bapak Saudara, bila kita ini gak worry, gak khawatir untuk hari besok. Ada masalah apa hari ini, hadapi dan selesaikan juga hari ini. Gak perlu ditunda-tunda. Hari besok dipikirkan besok, karena gak ada satupun yang punya kuasa menentukan hari besok kecuali Tuhan Yesus. Amin. Gak ada. Tetap yakin dan percaya bahwa Yesus yang pegang kendali kehidupan saya dan saudara. Amin. Mungkin cerita sedikit, kesaksian sedikit ya Bapak Saudara. Awal bulan kemarin sempat yang saya pernah saksikan ada benjolan di sini membesar kembali gitu ya, mengeras kembali gitu, sampai kepala saya ini pusing. Akhirnya suami bilang begini, sudah Bapak putuskan harus operasi. Tahu Bapak Ibu Saudara apa yang di pikiran saya kalau dengar kata operasi? Nanti kalau saya dibius total, saya bangun lagi nggak ya? Gitu. Terus anak-anak saya siapa yang ngurus gitu kan? Yang mohon maaf, ibu mertua bukan anak Tuhan gitu. Suami juga jauh gitu. Banyak hal yang saya pikirkan. Nanti gimana anak saya? Siapa yang jaga dia? Siapa bimbing mereka gitu? Tapi pada akhirnya, loh, kenapa saya perlu khawatir ya? Toh yang bukan kendali hidup saya ini adalah Tuhan Yesus. Saya belajar tiap malam berserah diri. Coba buka-buka di Google tentang kalau saya langsung buka Alkitab tentang rasa kekhawatiran, saya nggak hafal loh saudara ya. Jadi saya pakai mbak Google dulu, baru saya buka di Alkitab tentang hal-hal kekhawatiran itu. Banyak sekali di situ saya ketemukan kesaksian-kesaksian yang boleh saya lihat di situ. Akhirnya pada titik sampai saat ini ada kelegaan dalam hati saya. Kalau sekarang sudah operasi, ayo monggo sudah, saya bilang gitu. Tidak ada rasa ketakutan lagi. Puji Tuhan, Tuhan berikan ketenangan itu. Ada proses di situ, ada tangisan, ada ketakutan yang akhirnya nggak bisa tidur. Tapi Tuhan beri jawaban, Bapak Saudara. Karena saya cuma bilang sama Tuhan, gini, kalau ini membesar, Bapak Saudara, buat nyanyi nggak enak, buat ngomong nggak enak, buat makan nggak enak gitu. Jadi digigit yang di bawahnya itu jadi buat lindung. Jadi sembarang nggak enak. Saya cuma minta sama Tuhan, saya ingin memuji Tuhan dengan baik dan benar. Saya ingin melayani Tuhan dengan baik dan benar tanpa ada gangguan. Jadi kalaupun Tuhan izinkan saya menstruasi, ya yuk Tuhan yang pimpin dokter itu sendiri gitu. Tapi terkadang saat ini Bapak Saudara, ketika saya doakan, saya merasa mengikhlaskan itu semua. Bagaimana Tuhan bekerja, suka-suka Tuhan. Tahu Bapak Saudara, besok pagi ini kempes lagi, ini sekarang nggak ada benjolannya lagi. Saya nggak tahu bahwa kadang itu saya ketawa sendiri gitu loh. Sering pecah sendiri juga, sudah ketiga kalinya gitu. Nah sekarang ini kempes lagi Bapak Saudara. Padahal beberapa hari yang lalu
saya sempat ngomong sama Om, saya mau operasi, Om doakan kalau Tuhan kehendaki nanti Agustus saya operasi gitu. Ini tapi sekarang kempes lagi Bapak Saudara. Saya nggak tahu ini gimana Tuhan mau kasih jalan saya seperti apa. Tapi saya suka-suka Tuhan sudah deh. Kalaupun nanti Agustus pas bapaknya datang mau besar lagi ya mau enggak sudah. Saya bilang gitu sudah sama bapaknya dan serahkan sama Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti tolong. Amin. Juga Tuhan pasti tolong Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Cara yang kedua Bapak Saudara adalah belajar berserah sama Tuhan. Yang pertama tadi adalah jangan overthinking. Yang kedua belajar berserah sama Tuhan. Bagaimana caranya belajar berserah sama Tuhan? Lakukan yang terbaik semampu kita dan selanjutnya serahkan sama Tuhan. Kita ini hanya manusia biasa Bapak Saudara. Kita nggak ada kuasa untuk menentukan masa depan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Haleluya. Yesus katakan tuh sudah tegaskan di dalam firman Tuhan bahwa ayo serahkan segala kekhawatiranmu. Serahkan semuanya. Karena Tuhan Yesus yang memelihara saya dan saudara. Haleluya. Jadi tugas kita ini cukup lakukan yang terbaik dan semampu kita. Selanjutnya serahkan sama Tuhan. Bapak Saudara, ada hal-hal yang dalam masih kendali kita dan ada hal-hal yang sudah di luar kendali kita. Kalau di kendali kita itu mungkin contohnya jam berapa kita mau bangun tidur, jam berapa kita mau makan, apa yang mau kita makan, sehari kita mau beraktivitas apa, kita mau buat apa. Dan hal-hal yang di luar kendali Tuhan itu disebut kedaulatan Tuhan. Amen. Kita nggak bisa kontrol itu sudah di luar kemampuan kita. Biar Tuhan yang bekerja untuk hidup kita, biarkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, Bapak Saudara, bagaimana caranya kita supaya kita ini nggak khawatir akan hari esok dan esoknya sampai selama-lamanya, Bapak Saudara. Mungkin kalau saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal di sini saya tulis. Yang pertama, tabur yang baik hari ini. Jadi kalau kita mau nggak khawatir apa yang akan kita tuai besok, taburlah yang baik untuk hari ini. Contohnya mungkin menolong orang di sekitar kita. Menolong orang nggak harus selalu materi, waktu, tenaga kita, telinga kita untuk mendengar sahabat yang mau cerita, saudara, teman, gitu. Kalau mau memberi sudah semampumu. Nggak usah pikirkan, nanti Tuhan balas ya, yang besar ya, yang banyak ya, nggak perlu. Itu sudah bagian Tuhan. Nanti lewat siapa Tuhan kasih kamu berkatnya itu rahasianya Tuhan. Kita nggak perlu tahu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita cek hati kita masing-masing nih, diri kita. Apakah kita ini sudah menabur kebaikan? Karena kalau orang kerjaannya cuma nabur jahat, dia perlu khawatir. Karena pasti yang dituai nanti bukan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita menabur yang baik, kita nggak perlu khawatir. Pasti yang kita tuai nanti adalah hal-hal yang baik juga. Amin. Haleluya. Yang kedua, kerja keras, jangan boros. Terlebih mungkin untuk pasangan muda-mudi yang baru menikah atau belum menikah atau masih bekerja saat ini. Mumpung kita masih sehat, kuat, kontrol semua pengeluaran kita, kontrol apa yang kita makan, supaya di saat tua nanti kita nggak tuai penyakit yang menakutkan. Terkadang kita ini sudah ada banyak saat ini kita melihat di umur 20-30 sudah banyak penyakit menginapi anak-anak muda yang Bapak Saudara. Karena kenapa? Usia yang produktif mungkin seperti kakak adik ini banyak makanan junk food, minuman-minuman yang berasa, ya. Ini peringatan juga buat kakak adik, ya. Kalau mau hidup sehat, nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, jaga itu makanan. Karena terkadang apa yang kita makan itu enak di mulut aja, tapi nggak baik untuk ginjal kita, jantung kita, lambung kita, apalagi banyak ini organ tubuh kita ini. Jadi jangan hanya menyukakan mulut aja, tapi pikirkan yang di dalam juga.
supaya seimbang kehidupan ini. Jaga kesehatan untuk anak-anak muda, ya, supaya kalau kita hidup sehat kita bisa melayani sampai Tuhan nanti. Amin. Bersiap-siaplah Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi segala sesuatu. Dunia ini begitu kejam. Dunia ini gak baik-baik aja. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Dan kalau punya uang, tabung-tabung, jangan beli hal yang gak perlu, yang sia-sia aja. Jangan ikuti gaya orang lain. Kalau punya sudah topi satu, gak perlu beli yang lain lagi. Pakai dulu itu, gitu ya. Lebih baik ditabung. Karena hidup kita ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Kebahagiaan saya bukan tanggung jawab suami saya. Karena suami saya itu juga punya kehidupan sendiri juga. Ada teman-temannya, ada kehidupan dia senang mancing. Masa mau saya larang? Gitu. Itu bagian kehidupan dia. Kalau dia mau mancing, saya harus cari kegiatan yang lain supaya saya nggak marah. Begitu juga dengan pasangan yang mungkin masih pacaran. Jangan selalu berdua. Mungkin akhirnya ketika mungkin salah satunya nongkrong sama teman-temannya, yang satu nggak keterima, nggak usah marah, persilahkan. Karena dunianya itu bukan untuk kita seorang loh. Dia juga punya dunia yang lain. Kalau dia sama teman-temannya atau dengan pekerjaan yang lain, kita cari kesibukan supaya kita juga nggak sedih, tapi kesibukan yang positif. Begitu juga dalam pertemanan. Kalau kita sudah berteman dengan satu orang gitu ya, karena kita cemburu lihat teman kita main sama yang lain, nggak boleh. Karena mereka nggak, kamu aja temannya banyak. Ingat ya Bapak Saudara, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yang ketiga, percaya pemeliharaan Tuhan. Kita punya Bapa yang baik. Kita tahu Bapa selalu pelihara saya dan saudara. Kita tidak akan khawatir kalau kita mengenal Bapa kita, benar? Karena dia Bapa yang baik. Bahkan di masa-masa sulit, mungkin kita kalau flashback ke belakang melihat saat pandemi kemarin, banyak pekerjaan yang tertunda, banyak mohon maaf ada yang di PHK, pekerjaan banyak yang nggak jalan, kita banyak di rumah aja. Tapi Tuhan buktikan sampai detik ini kita masih dipelihara Tuhan. Amin. Kita nggak kekurangan makanan kan? Amin. Itu tandanya Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Dia masih pelihara saya dan saudara sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan sore hari ini Bapak Saudara, saya mau menutup dengan ini. Apa yang membuat kita tenang? Apa yang membuat kita nggak worry lagi? Apa yang membuat kita nggak khawatir lagi? Saya mau share, ini rahasianya. Orang tuh jadi nggak khawatir kalau dia percaya bahwa apa yang dia punya itu milik Tuhan. Apa yang kita punya Bapak Saudara? Gak ada. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Usaha yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Pekerjaan yang kita punya ini adalah Tuhan juga yang berikan. Benar? Kita ini cuma pengelola. Makanya kalau kita punya pemahaman ini, kita nggak akan jadi orang yang serakah. Karena kita tahu bahwa kita harus jadi pengelola yang baik. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mari serahkan kepemilikan atas dirimu dan usahamu kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percaya Tuhan selalu pelihara, berserah sama Tuhan, dan izinkan Tuhan berkarya atas hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Yuk Bapak Saudara, hidup tanpa kekhawatiran itu cuma satu, jangan overthinking dan belajar berserah sama Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh saya share dengan Bapak Ibu Saudara ini boleh jadi berkat bagi saya dan saudara semuanya. Dan untuk melengkapi, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan pada saat ini. Sebuah nasihat firman Tuhan yang
luar biasa baik bagi kita. Jangan khawatir. Amin. Kita harus begini Bapak Ibu Saudara. Berpikir bahwa yang ngomong ini siapa? Kalau anak yang ngomong bapaknya sendiri, jangan khawatir, itu tenang, betul ya. Tapi kalau orang lain berkata, udah usah khawatir, kita masih bingung. Atau orang yang tidak kita kenal berkata seperti itu kepada kita, ngajak kita ke suatu tempat, itu, tidak usah khawatir, kita pergi. Tahu-tahu sampai di tempat, suruh bayar dewi, suruh makan dewi, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, kenali siapa yang berbicara ini. Dan firman Tuhan berkata, yang berkata itu Tuhan Yesus sendiri. Kalau di Alkitab Alkitab HP itu lebih jelas ya. Itu tulisannya itu pasti berbeda. Berarti warna merah ya tulisannya, merah karena apa? Itu suara Tuhan Yesus sendiri. Yang ngomong ini adalah bukan Paulus, bukan Matius, tapi Matius mengutip ucapan Yesus. Dan kita tahu Yesus punya segala-galanya. Amin. Kalau dia berkata jangan khawatir, tidak usah ragu, pasti katakan amin. Yakin Tuhan sudah sediakan apa yang Dia mau berikan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati, firman Tuhan begitu luar biasa. Jadikanlah hidup kita untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita perlukan, apa yang kita doakan, apa yang kita mau kepada Tuhan. Aku mau begini begitu, tidak usah khawatir. Dia sudah berkata, jangan khawatir, pasti. Dia yang dulu ribuan tahun lalu juga pernah berkata kepada Musa dan bangsa Israel, di nenek moyang bangsa Israel, kamu berdiam diri saja, aku yang berperang ganti kamu. Artinya dia sudah berkata dari dulu, jangan khawatir kalau bersama aku, karena Dialah yang menciptakan kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kemudian semua makin berdiri. Kita naikkan sebuah pujian.
Bapa, kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu buat kasih-Mu setia-Mu yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik bagi kami, Engkau yang peduli akan setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau peduli akan kehidupan kami. Engkau menjamin untuk kami tidak perlu khawatir karena Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Mujizat-Mu masih sampai saat ini ada bagi kami. Mujizat-Mu masih berlaku bagi kami anak-anak-Mu. Demikian juga pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu, setia-Mu untuk kami. Haleluya, berkat-berkat-Mu, cinta kasih-Mu Engkau masih berikan dalam kehidupan kami, dan itu yang membuat kami bangga hingga saat ini Bapa. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa baik. Berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami. Berkati Monika yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati kami semua yang datang malam hari ini. Berkati Yona, berkati Alvina, berkati Monika, berkati Ibel, berkati Angelika, berkati Pak Karti, berkati Ibu Tibauli, berkati Neta dan Elisa, memberkati haleluya Ibu Tambunan, berkati haleluya Usupan Mini, Tuhan memberkati Ibu Paini, memberkati Ibu Sukri, memberkati Ibu Tuti, memberkati kami hamba suami istri. Tuhan memberkati kami yang datang pada saat malam hari ini. Kami pulang dengan tidak khawatir lagi, karena kami tahu Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah berhutang kepada kami. Engkau senantiasa berbuat yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkati kami Bapa, jaga lindungi kami. Bagaimana kami boleh selamat, tiba dengan selamat di Ka'bah-Mu. Kami pulang dengan selamat, dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dia kedua kali menjemput kita semua. Kami bersyukur dan kami pulang di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.